Hai semuanya, thank you bagi kalian yang sudah mau mampir ke channel ini. Nama aku Ira Nonandale. Tahukah kalian bahwa sebenarnya tidak ada yang namanya kebetulan? Jika kamu menemukan video ini, itu berarti kamu dan kita sedang berada dalam jalinan jodoh. Dan percayalah, Tuhanlah yang menuntun kamu untuk menemukan video ini. Hai semuanya, apa kabar? Aku harap kalian semuanya sehat dan aku percaya bahwa jika kalian fokus untuk mengejar apa yang menjadi impian kalian, menjadi cita-cita kalian, menjadi keinginan kalian, kalian pasti bisa mendapatkannya. Dan di video kali ini aku akan bahas tentang pendulum. Jadi bagi kalian yang belum menonton video aku yang ini, di situ aku menjelaskan tentang bagaimana aku mendapatkan jawaban dari pikiran bawah sadarku, bagaimana aku berkomunikasi dengan pikiran bawah sadarku dengan menggunakan pendulum. Sayangnya di video itu aku banyak mendapatkan komentar-komentar negatif seperti mengatakan bahwa pendulum itu ada setan yang menggerakkannya, ada sesuatu yang amis di sekitar aku yang menggerakkannya. Terus ada yang bilang aku pakai kawat. Pokoknya macam-macam lah pokoknya mengomentari video aku tentang pendulum itu. Jadi bagi kalian yang komentar kayak gitu, please kalian salah kamar. Aku tidak men-share tentang hal-hal mistis di channel aku. Jadi murni semuanya adalah ilmu pengetahuan, murni digerakkan oleh pikiran bawah sadar. Jadi sebenarnya kalau kalian simak baik-baik di video itu, aku udah menjelaskan bahwa yang menggerakkan pendulum itu adalah benar-benar kayak apa ya, mungkin kayak urat atau apalah yang kayak nadi atau gimana lah yang di tangan kita itu, yang dia kayak berdetak-detak di jari kita, sehingga ya hasil detakan itu, hasil gerakan dari apa ya, nadi, dari apa ya, pokoknya urat atau apalah yang di jari kita itu, dialah yang menggerakkan pendulum itu sehingga pendulum itu bisa bergerak, bisa memberikan jawaban pada kita. Dan nadi kita itu digerakkan oleh siapa? Oleh pikiran bawah sadar kita. Banyak yang tidak ngerti mengenai video itu, akhirnya berspekulasi, berpikir bahwa sepertinya aku bersekutu dengan setan. Padahal murni itu tuh kekuatan pikiran. Dan gini ya, kalau belum mencoba, janganlah kita menjudge sampai mungkin kalau kalian tidak menemukan pikiran maksudnya komentar-komentar yang buruk itu, ada beberapa, sebagiannya udah aku hapus ya, karena aku malas dah ngomong sama orang yang mungkin nggak ngerti, tapi menjudge, belum mendengarkan penjelasan aku dengan baik, terus langsung yang kayak menjudge aku gini gitu. Terus ada yang tanya, Kak, beli pendulumnya di mana gitu. Jadi kalau kalian googling kok banyak kok yang jual pendulum kok. Jadi kalau kalian mungkin nggak percaya sama yang aku ngomong di video ini, kalian boleh googling aja. Tapi banyak juga kok yang memberi kesaksian bahwa pendulum itu memang benar-benar pengetahuan, memang benar-benar orang-orang zaman dulu tuh pakai pendulum untuk bertanya pada pikiran bawah sadar mereka, karena kan kita ini pikiran bawah sadar itu kan sangat cerdas, mampu menangkap sesuatu yang tidak bisa kita tangkap, bahkan sesuatu yang tidak bisa kita ingat pun bisa kok. Dan kalau kalian mungkin masih nggak percaya, sekali lagi dong, rajin baca, cari di Google gitu, banyak kok orang bahas tentang pikiran bawah sadar itu. Kalau kita bisa mengakses pikiran bawah sadar itu, sesuatu yang di luar nalar kita itu mampu ditangkap oleh pikiran bawah sadar kita. Jadi kalau kita mengkritisi sesuatu dan mengatakan itu tidak mungkin, itu pikiran sadar kita itu terlalu mendominasi kamu. Oke.
Kalau kamu mulai mengkritisi, mengatakan itu nggak mungkin, nggak masuk akal, oke, itu berarti pikiran sadar kamu itu terlalu mendominasi kamu. Jadi kalau kamu berharap bahwa pikiran bawah sadar kamu itu terbuka, seperti kamu bilang, Mbak tolong dong, gimana caranya agar aku bisa bisa mengkondisikan otakku ke gelombang alfa ataupun theta. Tapi kalau kamu masih mengkritisi, masih nggak percaya pada sesuatu, nggak percaya pada keajaiban, aduh, nggak usah harap deh kalau pikiran bawah sadar kamu tuh bisa kamu akses gitu. Walaupun sebenarnya sih setiap orang itu akan selalu mengakses pikiran bawah sadarnya. Otaknya itu akan selalu dalam kondisi alfa dan theta ketika dia sedang ngantuk dan ketika dia sedang tertidur atau saat rileks saja. Otak kita sudah berada pada menghasilkan gelombang otak alfa. Dan di video itu aku kasih solusi daripada kalian beli kan, mahal kan. Dan orang-orang zaman dulu juga pakainya itu ya cincin sama benang. Itu sederhana banget. Cukup diikatkan aja gitu. Benangnya mana nih? Nih. Benangnya itu diikatkan kayak gini aja di cincin. Kayak ribet. Aduh, pokoknya aku kalau baca komen-komen kalian itu kadang-kadang aduh gimana sih, kalau nggak percaya udah deh gitu. Ngomong 1000 kali pun nanti sama aja. Jadi ya udah deh, mau percaya silakan, nggak percaya ya udah. Salah channel kamu, salah kamar. Dan ada lagi, ngomong soal pikiran bawah sadar itu luas loh. Dan di channel aku itu nggak bahas-bahas kayak misalkan kayak yang mistis-mistis gitu. Bener sih pikiran bawah sadar tuh bisa kayak gitu. Tapi aku nggak itu. Aku lebih suka kayak jalur tentang pikiran bawah sadar tuh kayak kesuksesan, menggapai apa yang kita inginkan, itu doang. Aku lebih suka sesuatu yang real, sesuatu yang bisa aku pakai di dunia nyata. Iya, gitulah. Oke. Jadi ini aku udah ikatkan dia pada cincin ya. Sekali lagi pada cincin kita ikatkan pendulum itu kayak gini. Kalau masih belum ngerti mengenai pendulum, kalian boleh nonton lagi video aku yang ini. Terus coba kalian scroll di bagian kolom komentar, banyak kok yang udah share tentang bagaimana mereka bisa memakai pendulum dan benar-benar pendulum itu memberikan jawaban. Tapi ingat, bukan benda yang memberikan jawaban, pikiran bawah sadar kamu. Aku sudah omong ulang-ulang bilang pikiran bawah sadar. Tetap aja bilang itu benda yang gerak sendiri. Enggak. Jadi ketika kamu mengikatnya pada jarimu kayak gini ya, nanti itu kan darah kamu kan terkumpul gitu, atau kayak kan ini kan ada urat atau ya gitu dah, pokoknya ada urat yang ada di jari kamu itu, dialah yang menggerakkannya. Jadi ada detak-detak tek gitu di situ, dia itu yang menggerakkan benang itu. Jadi bukan bendanya yang bergerak. Sampai bilang aku pakai kawat lah, enggak sama sekali. Jadi coba dulu dong. Sebelum berkomentar, please dicari jawaban nih, cari kebenarannya, dicoba dulu. Aduh, capek deh. Gini ya, sampai yang bilang, Mbak tuh harus ditembok biar aku percaya. Kalau yang kayak gitu, sakit. Gini ya caranya ya. Nih. Kalian boleh memberi perintah apa aja, oke? Dia boleh memutar ke kanan, ke kiri, terserah. Tetapi aku biasanya pakai memberi perintah gitu pada pikiran bawah sadarku, supaya dia memberi sinyal, memberi jawabannya dengan sinyal yang dialirkan atau pada pendulum ini. Nah ini nih dijauhin kayak gini. Capek banget ya. Bisa sih mati itu kipas angin dulu biar kalian percaya gitu. Ini aku udah matikan kipas anginnya. Ini aku udah matikan kipas anginnya. Makasih ya. Nih ya kita bermain. Nah,
sebelum kita bertanya sesuatu yang tidak kita ketahui, alangkah baiknya kita mencoba bertanya tentang sesuatu yang kita ketahui. Misalkan kayak nama, kamu tinggal di mana, kayak gitu. Oke. Kalau di video ini di video yang kali lalu itu aku biasanya bagi yang pemula gitu ya. Kalian boleh pakai kertas di akhir video ya, jangan tontonlah sampai akhir. Di akhir video yang itu aku bahas bagaimana kalian menggunakan pendulum menggunakan buku atau kertas, lalu kalian gambar kayak lingkaran gitu biar dia berputar gitu sesuai dengan lingkaran. Tapi kalau tanpa itu juga nggak bisa kok gitu. Nih kayak gini ya. Nih nggak digerakkan apa-apa. Coba lihat nih murni tangan aku sendiri gitu. Nah, ditenangkan dulu. Ada yang bilang, Mbak, dililit-lilit. Makanya ditenangkan dulu benangnya ya, sama cincinnya ditenangkan dulu. Nih ya dah. Jika ya, putar ke kanan. Jika tidak, ke kiri. Tidak mau jawab, atas bawah. Tidak tahu jawabannya, itu ke kiri ke kanan. Kalau kamu pikiran bawah sadar gak mau menjawab, mungkin karena rahasia ilahi atau gimana gitu, putarnya ke atas bawah gini, geraknya atas bawah. Tapi kalau itu tidak mau jawab ya, kalau tidak tahu, putarnya ke kiri ke kanan gini. Kalau ya, putarnya ke kanan gini nih, dia putar ke kanan gini. Kalau tidak, putarnya ke kiri gini. Jadi harus jeli ya, oke? Jika ya, putar ke kanan. Jika tidak, ke kiri. Tidak mau jawab, atas bawah. Dan tidak tahu jawab, kiri kanan. Nama saya Ira. Tuh, jari aku kayak getar-getar gitu. Karena aliran darah aku yang ini. Karena aliran darah kita itu, tuh dia putarnya ke kanan nih. Karena aku ngomong, jadi kan dia gerak nih. Aliran darah kita itu yang membuat getaran pada benang kita ini, yang ada di jari ini. Dan aliran darah kita itu digerakkan oleh siapa? Oleh pikiran bawah sadar kita. Jadi dia menjawab dengan cara-cara seperti itu. Kadang manusia itu nggak peka. Alam semesta itu berbicara dengan kita banyak hal, memberikan tanda. Cuman kadang pikiran kritis kita itu terlalu mendominasi kita, sehingga ketika alam memberikan tanda-tanda kepada kita kadang yang enggak itu biasa gitu. Sebenarnya misalkan kalau macam kita mungkin akan dapat bencana atau sesuatu ke depannya gitu, dan alam semesta biasanya ngasih tanda-tanda. Misalkan mungkin saat kita dengan motor ada kucing lewat lah, ada pohon tumbang mungkin. Ya alam semesta membantu kita dengan cara-cara kayak gitu, cuman kadang kitanya suka marah duluan, suka kecewa duluan, suka kesal duluan. Sebenarnya ya itu tadi, makanya itu kita diajarkan untuk selalu bersyukur pada apapun. Jadi bagi kalian yang mungkin, kalau kalian masih nggak percaya, aku nggak memaksa siapapun. Jadi aku hanya ingin membantu kalian. Aku nggak ingin kikir tentang sesuatu yang aku tahu. Jadi bagi kalian yang mungkin ingin tahu apa saja sih yang aku tahu, kalian boleh subscribe channel ini supaya kalian bisa ikut terus apa yang ingin aku bagi sama kalian, tentang sesuatu yang aku bagi, rahasia-rahasia alam semesta yang ingin aku bagi ke kalian. Silahkan kalian subscribe channel ini dan dicoba deh, sebelum kalian kasih komentar yang negatif, dicoba dulu ya. Budayakan membaca, budayakan menyimak dengan baik, budayakan cari di Google penjelasan. Siapa tahu mungkin akunya mungkin berbicara bohong gitu, tapi ini aku udah syukur loh berbagi sesuatu tentang yang kita nggak tahu, tentang yang diketahui oleh leluhur kita ya.
Dan aku udah baca banyak banyak kesaksian, banyak yang cerita, ada juga yang pakai jari kalau tidak salah ya, ada yang kasih komentar, katanya ada yang menggunakan jari, ada yang menggunakan berbagai media-media lain ketika mereka ingin mendapatkan jawaban dari pikiran bawah sadar. Oke, saya rasa video aku hari ini dulu membahas mengenai pendulum bagi kalian yang mungkin masih belum belum mengetahui tentang pendulum. Kalian boleh mungkin penjelasan aku di video ini masih kurang, kalian bisa nonton video aku yang ini sekali lagi. Di situ kayaknya aku jelaskan lebih ini rinci karena ini adalah part 2-nya. Oke, kalau kalian bertanya, Kak bisa pakai cincin batu akik, kalau tidak salah aku baca di komen, bisa kok. Pakai pulpen, pakai kayu, pakai apapun bisa, tapi alangkah bagusnya itu pakai ini, karena pendulum tuh kayaknya menurut aku tuh identiknya sama benda yang bentuknya bulat gitu ya. Tapi bagusannya cincin kok. Tapi cincin yang gini lebih bagus lagi menurut aku. Kalau batu akik itu kan kayak ada sesuatu yang berat gitu, dan setahu aku ya, setahu aku pendulum batu akik itu kan kayaknya sebagiannya ada yang isi gitu loh, ngerti kan? Jadi sebaiknya kayaknya nggak usah deh pakai batu akik gitu. Itu cincin-cincin kayak gini yang biasa-biasa imitasian itu kan banyak di toko, boleh kok pakai itu gitu. Kayaknya video aku hari ini dulu, aku pamit ya. Jangan lupa ingin tahu sesuatu yang kalian nggak tahu, dan kalian ingin mendengar sesuatu yang ingin aku bagikan mengenai pikiran bawah sadar, jangan lupa untuk subscribe, like video ini, komen, dan share bagi sesama kalian yang mungkin ingin mengetahui lebih jauh mengenai pikiran bawah sadar kita. Saya Ira Nonandale, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!